Saudara pendengar, tema kita pada pagi hari ini adalah tahapan pasca pemilihan umum 2024. Dan kami ingatkan di awal, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Bu Nina dan Pak Nazarudin, kalau kemarin tahapan yang paling rame adalah tahapan kampanye. Ya, kampanye. Ternyata tahapan pasca pemilihan umum, pasca pencoblosan ternyata lebih ramai lagi gitu. Ya, ada gonjang-ganjing sana sini begitu. Ini bagaimana penjelasannya, Mbak Nina atau Pak Nazarudin? Silahkan. Mbak Nina, biar jelaskan dulu. Ya, untuk pertama tahapan pasca pemilu ini ya. Nah, sebenarnya ini kita masih masuk ke dalam tahapan pemilu ya. Nah, kebetulan untuk setelah tanggal 4 yang ditahu di masyarakat luas itu adalah tanggal pemilu itu di tanggal 14 Februari aja. Betul. Setelah tanggal 14 Februari selesai, ngapain gitu ya. Padahal setelah tanggal 14 Februari, hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara itu adalah lanjut di tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat berjenjang, yaitu di tingkat secara berjenjang. Itu pertama di tingkat kecamatan, di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan di tingkat kecamatan itu di tanggal 18 Februari sampai 25 Februari, itu di semua kecamatan di Tanah Laut. Nah, jadi satu kecamatan itu ada yang 3 sampai 4 hari pelaksanaan rekapitulasinya. Nah, itu. Kemudian setelah selesai di tingkat kecamatan, lanjut ke yang berjenjang lagi, itu adalah rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten telah dilaksanakan yaitu di tanggal 2 dan 3 Maret. Kemudian setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten, berjenjang berikutnya adalah rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini di tanggal 6 dan 7 Maret pelaksanaannya. Setelah sampai di provinsi, maka berjenjang berikutnya adalah di tingkat RI. Jadi untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri itu dapat dijadwal tanggal 12 Maret untuk hasil rekapitulasi di tingkat RI. Nah, kemudian setelah rekapitulasi di tingkat provinsi selesai semua di RI, maka tadi malam tanggal 20 Maret itu KPU merekapitulasi hasil secara nasional gitu. Jadi untuk hasil rekapitulasi dimulai di tanggal tahapan dari mulai 15 sampai 20 Maret dan terakhir tadi malam KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi secara nasional. Oke, seperti itu ya. Iya. 20 Maret rekapitulasi secara nasional. Ini berarti tahapan ini memasuki tahapan pengumuman berarti ya? Iya, pengumuman hasil. Begini Bu, sebenarnya masih ada tahapan. Ya, jadi itu baru tahapan ke-9 ya. Jadi kan ada 11 tahapan di PKPU nomor 3 2022 itu, tahapan jadwal. Nah, tahapan ke-10 itu penetapan calon terpilih. Nah, jadi penetapan calon terpilih saat ini dari tanggal 20 setelah hasil pemilu 21, 22, 23, 3 hari ini kan masa tenggang waktu permohonan DMK sengketa hasil. Nah, jadi pada masa sengketa hasil ini kita masih nunggu juga nih. Ya 21, 22, 23 jika ada sengketa hasil kita juga akan siap-siap ke Jakarta. Jadi masih belum selesai. Karena kan para mereka yang pencari keadilan masih diberikan haknya untuk menentukan ini hak mereka, suara mereka ada nggak, bener nggak begini. Nah, untuk itu nanti dia melakukan permohonan DMK. Nah, jadi sampai itu nanti kita juga akan ada pemberitahuan dari MK apakah di rekap kabupaten juga ada sengketa hasil atau provinsi ada. Nah, 3 hari setelah itu kita nanti akan menetapkan calon terpilih. Apabila dalam 3 hari setelah pemberitahuan dari MK tidak ada, maka 3 hari setelah itu kita akan menetapkan calon terpilih. Nah, apabila ada setelah putusan MK terakhir. Jadi belum selesai. Iya. Belum selesai dan itu masih rumit ya sisanya. Sisanya ini masih rumit masih ya. Sidang-sidang. Masih sidang-sidang. Oke. Nah, menyoal tentang rekapitulasi
rekapitulasi hasil ini yang banyak sekali menjadi perbincangan Mojang Ganjing di sana sini. Polemik gitu. juga ya. Iya, sebenarnya kita ini kan merekap ini kan memakai sistem ya Pak Nazarudin, Bu Nina, pakai sistemnya. Apalagi era digitalisasi kan ya, artinya sistem kita otomatis begitu. Nah, sehingga terjadi malah lebih banyak kesalahannya itu ini disebabkan karena apa ini Pak? Itu dari pembacaan semacam artificial intelligence ya. Jadi dia difoto, nah setelah difoto kan dibaca secara otomatis. Nah pembacaan itu mungkin yang salah, karena sistem itu kan dia langsung dari TPS, jadi bukan di input. Oh, jadi begitu. Dibaca langsung dari TPS. Nah pembacaan itu yang agak salah. Nah makanya hasil itu nanti di rekap kecamatan diluruskan, dibetulkan, diperbaiki menggunakan C salinan dan C plano. Jadi C plano dibuka lagi, yang C hasil itu C plano dulu namanya, itu dibuka lagi, diperiksa lagi ada kesalahan nggak. Lalu diperbaikilah di rekap kecamatan. Nah yang selama ini dilihat itu kan hanya yang hasil foto itu yang kemudian sistem salah baca. Jadi bukan hasil input. Salah baca berarti oleh sistemnya? Oleh sistem. Bukan oleh orang, bukan? Atau? Bukan. Sistem salah baca. Jadi kadang-kadang huruf X itu terbaca 8. Jadi XX1 X 16 misalnya terbaca 816. Padahal dalam satu TPS kan hanya 300 untuk. Iya. Nah ini yang sering terjadi keanehan ya. Terjadi keanehan. Bukan salah input. Iya. Oh iya. Nah sebagian masyarakat kita itu menganggap bahwa itu adalah inputan begitu ya, inputan. Nah, itu yang perlu kita luruskan dengan masyarakat. Jadi kalau misalnya inputan ini kan berarti ada faktor kesengajaan atau memang ada human error begitu ya. Nah, tapi ternyata bukan inputan begitu ya. Nah, menyoal juga nih Pak Nazarudin, Bu Nina, soal sistem yang kita gunakan begitu. Pada pemilu kita di 5 tahun yang lalu kita kan tidak menggunakan sistem inilah ya. Tetapi pemilu kita kayaknya agak lancar daripada sekarang. Ini kalau boleh diungkap sedikit ya, mungkin untuk pencerahan juga dengan masyarakat kita. Kenapa kita harus menggunakan sistem ini begitu? Dulu pakai sistem juga ya, situng ya namanya. Iya, tapi sistemnya tidak seperti ini begitu. Dulu situng itu dia yang men-input KPU kabupaten. Jadi di-input juga, yang itu di-input gitu oleh KPU kabupaten. Nah, lalu bisa terjadi kesalahan di human error. Nah yang terjadi juga sama, dulu pernah terjadi yang X itu terbaca 2. Nah akhirnya viral. Nah karena kesalahan input, nah hari ini kan langsung dari TPS. Kalau secara ini sih dia lebih lebih otentik karena langsung dari TPS, bukan inputan dari KPU. Cuma karena sistem pembacaan sistem kayaknya yang artificial intelligence-nya AI-nya ini yang kurang tepat. Karena bisa karena kabur, bisa karena buram hasil foto, atau karena pencahayaan yang kurang baik, atau tulisan mungkin yang ini kurang tebal, ya, jadi karena kan membacanya. tidak hanya sistemnya, jadi ada banyak faktor ya, manusianya juga bisa juga salah. Iya. Ada banyak faktor ternyata yang mempengaruhi begitu. Jadi bukan artinya semata-mata faktor kesengajaan dari petugas atau apa begitu ya. Ini yang patut kita pahami ya, yang patut juga kita berikan sosialisasi kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita kalau sudah mengerti agak-agak adem gitu ya. Sekarang kan lagi kayak kayak masih emosi-emosian gitu ya karena melihat hasil rekapitulasi macam-macam lah. Nah itu dia yang kita juga patut luruskan ini ya, sehingga bisa memahami lah seluruh masyarakat kita. Nah lalu sampai pada tahapan rekapitulasi nasional, rekapitulasi kita untuk Kabupaten Tanah Laut ini sudah dianggap kalau benar sekali sih tidak ya benar aja sih begitu, nggak ada sekalinya. Nggak ada sekalinya. Ini gimana kondisi rekapitulasi kita? Rekapitulasi udah dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur aturan, artinya kan rekapitulasinya udah benar. Nah tetapi memang ada hak dari peserta pemilu untuk melakukan sengketa hasil jika merasa dia itu tidak benar. Nanti di MK kan, nah, tapi tentunya dibuktikan dengan bukti-bukti. Jadi prinsipnya dalam hukum itu kalau dia mengatakan kita salah, artinya dia yang mendalilkan salah, dia harus buktikan di mana salahnya. Gitu. Jadi kita tinggal jawab kan.
Nah, insya Allah kalau untuk itu kita siap. Artinya hasil plano, hasil salinan kita siap buka. Kalau memang KPU Tanah Laut termasuk dalam gugatan sengketa hasil. Pak, rekapitulasi hasil ini untuk kabupaten itu sebelum kita sampaikan ke pusat, ini apakah diumumkan dulu atau bagaimana begitu, Pak? Diumumkan. Di Instagram KPU ada. Jadi diumumkan hasil pemilu, tetapi itu kan masih belum calon terpilih. Belum calon terpilih. Jadi cuma hasil partai dan calon perolehan suara berapa, kemudian perolehan suara perorangan berapa. Calon terpilihnya belum. Nanti kan habis pemberitahuan dari MK, kalau tidak ada sengketa hasil dalam 3 hari kita ada waktu untuk menetapkan siapa calon terpilih dan kursi yang dapat kursi. Ini berarti kita kemarin kan ya memilih ada 5 ya? Presiden, 5 jenis presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. DPRD pusat, DPRD kabupaten, DPR RI dan DPD ya, DPD. Oke. Nah, dari kelima jenis ini perolehan atau partisipasi masyarakat, Pak, terhadap pemilihan ini? Itu biar Ibu Nina, karena bidang Parmas. Oh iya, bagaimana Bu Nina? Untuk PPWP itu tinggi ya, itu 84%. Kalau untuk yang DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten itu 83%. Artinya kita partisipasi masyarakatnya juga tinggi gitu. Artinya tetap masih tinggi ya? Iya, masih tinggi. Antusiasnya masih untuk hadir dan datang ke TPS itu tinggi, Ibu. Oke. Nah, lalu kenapa prosentasinya? Mestinya kan begini, kalau misalnya kita nyoblos ini gitu kan, artinya sama semua ya, semua. Tapi hasil prosentasi ternyata berbeda. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan ini? Karena ada perbedaan di daftar pemilih ya. Jadi ada kategori daftar pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap, kemudian pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Jadi 3 jenis ini perlakuannya berbeda. Artinya dia ada yang mendapatkan 5 surat suara, ada yang tidak mendapatkan 5 surat suara kayak gitu. Kalau yang dia terdaftar dalam daftar pemilih tetap di sini itu mendapatkan 5 jenis surat suara. Kalau dia DPTB maka dilihat dari di mana dia bertempat tinggal, pindah sebelumnya, tergantung dari dapilnya. Jadi dia tidak mendapatkan 5 jenis surat suara. Atau nanti misalnya kalau DPK daftar pemilih khusus itu mendapatkan 5 jenis surat suara. Begitu. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang membuat kalau dia misalnya diam di Hulu Sungai, kemudian pindah memilih, DPR RI nggak dapat. Karena Hulu Sungai itu kan Kalsel 1, kita Kalsel 2. Beda dapilnya. Jadi dia tidak punya hak memilih untuk DPRD kabupaten begitu ya? Iya, kabupaten udah pasti tidak. Provinsinya juga masuk. Tapi kalau dia misal dari Banjarbaru, kemudian pindah ke Tanah Laut, tuh DPRD provinsinya dapat. Karena Kalimantan Selatan 7, Banjarbaru, Tanah Laut. Sama dapilnya. RI-nya juga dapat. Begitu. Ya. Jadi tidak persis 5 semua. Kalau presiden semuanya pasti dapat karena dia sebelum nasional ya Indonesia. Oke. Nah, lalu untuk Tanah Laut sendiri yang tambahan dan khusus ini banyakkah atau gimanakah begitu? Untuk daftar pemilih tambahan jumlahnya itu tidak terlalu banyak juga Bu. Karena untuk jumlah daftar pemilih tetap kita itu adalah 256.835 ya. Gitu. Kalau untuk daftar pemilih tambahan itu hanya sekitar 2.000-an daftar pemilih tambahan di Kabupaten Tanah Laut. Nah, lalu kalau pemilih khusus kriterianya apa nih Bu? Pemilih khusus ini kriterianya memiliki KTP yang sesuai dengan alamat di domisili tersebut. Jadi bisa memberikan suaranya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Ya, misalnya dia punya KTP di Angsal, DRT berapa. Nah, dia punya hak untuk milih di situ, tapi dia tidak terdaftar di DPT, tidak terdaftar pun di DPTB. Jadi di daftar pemilih tidak terdaftar, tapi dia punya KTP.
Ya, Jadi sesuai dengan alamat domisilinya. Tidak terdaftar sebagai DPT, daftar pemilih tetap ya. Ataupun Dan di daftar juga pemilih tambahan. Ya. Oh, Ke DPK begitu. khusus. Ya. Oke, ini yang menjadi perbedaan ya. Daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus. Cuma daftar pemilih khusus ini dia 1 jam terakhir nanti milihnya. Tergantung ketersediaan surat suara, karena dia kan tidak terdaftar di daftar pemilih. Kalau surat suara itu udah habis, nah berarti dia tidak bisa pilih TPS itu, jadi bisa direkomendasikan ke TPS sebelah. Iya. Kalau daftar pemilih tambahan berarti orang yang dari luar daerah misalnya ya? Ya, orang dari luar daerah mengurus pindah memilih. Jadi dia diberikan surat POM A pindah memilih. Pindah memilih sesudah ditetapkannya DPT berarti? Iya, sudah tetapkan DPT. Jadi ada yang kategori H-30 atau kategori H-7. Kalau misalnya ada penduduk yang tiba-tiba saat itu datang gitu dari luar datang, itu termasuk pemilih apa dia? Kalau tiba-tiba datang tidak mengurus pindah memilih berarti dia belum. Tapi dia punya KTP begitu? Dia punya KTP. KTP domisilinya dari di luar mana? misalnya. Dari luar. Berarti dia tidak bisa. Punyakah hak pilih dia di tempat kita? Dia punya hak pilih di daerahnya. Di daerah kita tidak punya. Oke, baik. Dan memang boleh surat suara lebih di satu buah TPS memang ada. Di TPS itu surat suara itu ada cadangan 2%. Cadangan. Ya, jadi 2% itu kalau dalam satu TPS maksimal 300 ya, jadi cadangannya itu sekitar 6. Dan tidak 100% juga, yang ada yang meninggal karena ini. Tidak 100% kan. Cadangan itu dalam rangka mengantisipasi Hal apa? seperti tadi ya? Pasti DPK tadi dan DPTB, daftar pemilih tambahan. Gitu, oke. Memang ada cadangan ya. Ada cadangan 2%. Nggak banyak juga kan kalau maksimal 300. Dalam satu TPS kan maksimal 300 ya. Cadangannya cuma 6. Jadi kalau dalam satu TPS 200 berarti berapa ya? 2 kali 4 berarti cadangannya 4. Nggak banyak cadangan. Oke. Lalu berarti ketika selesai pencoblosan membuat berita acara, apakah surat suara cadangan ini juga dimasukkan dalam berita acara? Masuk. Dalam berita acara masuk dia surat suara cadangan, surat suara sisa ya. Ya. Apakah surat suara cadangan ini terpakai atau tidak begitu ya? Iya. Surat suara itu dalam aturan itu kalau dia tidak terpakai, udah selesai semua dia disilang. Jadi semuanya udah tidak bisa digunakan lagi dan dikembalikan ke dalam form khusus, kotaknya ini khusus untuk surat suara sisa yang tidak digunakan. Oke. Nah, ini juga patut dipahami ya. Iya, ada gonjang-ganjing juga kan masyarakat mungkin. Betul, masyarakat kita kan kurang memahami soal ini. Nah, tuh. Jadi ini ada berlebih begitu kan. Khawatirnya yang lebih ini bisa digunakan oleh mungkin gitu ya, ada macam-macam lah. Iya, nah iya. Iya. Maklum kan ya, masyarakat kita sekarang cerdas, kritis juga Bu. tetapi ya cerdas, kritis ya, tetapi ada bla bla blanya gitu ya. Saya sedikit mengulang ke hal perselisihan hasil ya. Dan memang apakah ada mungkin tentang waktunya kalau dari KPU kan tadi kan langsung ke MK aja kalau kita gugat ya. Tapi kalau tahap di kabupaten memang ada ya. Memang apakah ada gitu loh. Mungkin dari saksi-saksi yang ada di TPS. Ini nggak sama nih hasil dari KPU nih dan juga dari TPS nih, dari saksi saya sendiri gitu hasilnya. Apakah mungkin ada dari seperti yang disampaikan Pak Najamudin tadi kan bahwa bisa menggugatnya di MK. Apakah mungkin di skop kabupaten itu sudah ada hal-hal seperti, karena disampaikan di Instagram tadi kan untuk infonya. Kalau kami yakin tidak ada. Kalau untuk itu ya, coba kalau memang ada yang merasa keberatan ya silahkan aja ke MK. Kalau kami yakin tidak ada, karena dalam hitungan kami udah sesuai apa yang ada di C Salinan secara rekap berjenjang, kecamatan, kabupaten sampai provinsi, kabupaten sampai kabupaten itu udah yakin tidak ada masalah. Alhamdulillah tempat kita ya. Tapi misalkan apa ya? Apakah memang ada bisa ditangani oleh mungkin langsung sebelum ke MK? Mungkin dia di sini di-clearkan di sini aja gitu. Kalau sengketa hasil udah selesai ya.
udah ke MK, sudah selesai. sengketa hasil. Hmm. Kecuali kalau mereka pengen persoalan internal diselesaikan di internal, itu beda lagi kan. Nah, tapi sekarang apa yang sesuai aturan itu yang akan kita tetapkan. Jadi kalau di MK itu waktunya 3 kali 24 jam untuk pileg. Dan dia juga melalui persetujuan DPP kalau partai tingkat pusat. Nah, jadi apakah dalam 3 kali 24 jam di MK itu lengkap atau tidak lengkap? Kalau tidak lengkap, dia punya waktu lagi 3 kali 24 jam untuk melengkapi. Nah, nanti kalau setelah itu tergantung hasilnya bagaimana, apakah tidak dapat diterima, apakah diterima, kemudian persidangan awal, nah setelah itu nanti bagaimana pembuktian dan seterusnya. Itu di MK prosesnya. Jadi kalau hari ini KPU persiapan ini kalau ada di MK gitu kan. Tidak hanya kabupaten, provinsi, RI pun kita juga siap-siap sampai presiden. Semua. Kenapa? Karena lokusnya kan kabupaten. Yang punya hasil kan kabupaten, yang melaksanakan kabupaten. Ya, artinya kesalahan itu berawalnya dari kabupaten begitu ya? Ya berawal dari bawah. Iya, dari PS. kita ambil batas kabupaten aja begitu kalau misalnya. Tentu kabupaten kan harus bawa berkas-berkasnya. Jadi dalam sekitar 2 bulan ini kita masih sibuk. Artinya nih habis ini 20 ya, 21, 22, 23. Nih kita masih nunggu-nunggu nih di website MK apakah ada. Masih dak-dikduk ya? Masih. Kalau Iya, ada, ada. Kalau presiden udah jelas ada ya. Iya. Presiden udah jelas ada karena tadi malam udah ada ini ya. Ada ya, Sudah ada infonya. ada sinyal-sinyalnya gitu ya. Jadi tinggal Oke. 3 hari itu dimanfaatkan presiden, dan kita mungkin Mempersiapkan. mempersiapkan itu apa-apa yang perlu siapkan di kabupaten untuk jadi kalau sidang itu di MK, di peraturan MK itu kalau untuk presiden itu 14 hari kerja masa sidangnya, jadi sidangnya cepat. Kalau di sidang biasa kan bisa 6 bulan 1 tahun gitu kan. Betul. Sidang ini cepat, jadi dalam 14 hari kerja udah harus selesai yang sengketa hasil presiden. Untuk sengketa hasil pileg itu 30 hari kerja. Jadi kalau diperkirakan bisa Maret April, mungkin bisa jadi kalau kita ada ya kita nggak di sini gitu kan. Iya. Jadi Orang puasa di sana gitu ya. menganggapnya begini, Bu Dina dan Pak Nazarudin, ketika habis pemilu gitu kan, KPU kayaknya nyantai-nyantai gitu ya. Ternyata masih tetap banyak berpacu yang dengan mempersiapkan. melodi ya. Iya. Melodi. Pilkada deket lagi juga nih Bu ya. Belum lagi Pilkada pilkada, ya, masih betul. jalan juga. Nyambung ya. Sudah mulai nyambung nih tahapan pilkada. Oke. Lalu untuk rekapitulasi pileg kita nih untuk Kabupaten Tanah Laut. Ini kondisinya bagaimana nih, Pak Nazarudin atau Bu Nina? Jadi Bu Nina aja lah lagi. Gimana? Aman-aman aja ya, Aman aja. nggak ada masalah. Oke. Bagus-bagus aja. Ya. Kondusif ya. Kondusif, tentram. Ya mungkin kali aja mungkin ada riak-riak sedikit. Ya mungkin ada ya. yang sedikit kekecewaan. Wajar lah ya. Wajar lah kan. Wajar lah ya. Ini boleh menangkap isu sedikit ya, Ini isunya lebih banyak ke pendatang baru begitu ya. Pendatang baru ini mungkin kita melihat kondisi masyarakat kita aja gitu. Apa yang menyebabkan sehingga lebih ke pendatang baru pemilih kita begitu? Ini berarti melihat masyarakatnya. Dari Ya? masyarakat. Melihat masyarakat, ya. Sedikitlah pencerahan kita melihat masyarakat begitu. Gimana? KPU sendiri memandangnya tuh seperti apa? Bisa jadi begini ya. Jadi kalau incumbent itu terpilih atau incumbent lah, berarti incumbent mampu merawat konstituennya. Ya, nah kalau yang tidak incumbent berarti ada apa kan gitu. Iya. Bisa jadi mungkin pengen yang baru kan gitu. Artinya ini barangkali ini orang baik. Nah ini bisa kita coba dulu lah, kita tes kan, kita pilih kan, bisa jadi seperti itu. Ganti dulu Jer. Ganti dulu. Wajar kai. Iya, ketahuan jadi baru ganti ya. Iya, memang kalau barang baru kan lebih suka gitu ya, seperti itu ya. Namanya persaingan kan. Iya. Oke, lalu hasil rekapitulasi untuk pileg kita, Pak Nazarudin dan Bu Nina, ini apakah sudah kita umumkan atau sudah kita pastikan gitu, atau ini masih dalam tahap penyelesaian juga masih? Kalau hasil sudah ya, Sudah diumumkan. hasil sudah diumumkan. Jadi hasil itu kan dia bentuknya suara parpol dan suara caleg. Itu sebenarnya udah bisa dihitung. Nah, tetapi penetapan calon terpilihnya masih belum. Jadi kita nunggu
surat pemberitahuan dari MK tadi. Konfirmasi dari MK. Jadi dari MK nanti akan kirim surat pemberitahuan, tidak ada daftar, tidak ada sengketa hasil. Nah, artinya kan tidak ada masalah udah nih. Ya. Nanti kalau sudah tidak ada masalah, kita punya waktu 3 hari untuk mengeluarkan keputusan calon terpilih. Gitu. Jadi artinya Jadi sampai udah saat bisa, ini, udah ya, bisa dihitung, sampai kan? saat ini berarti para caleg yang sudah ditetapkan suaranya memasuki jumlahnya begitu, itu artinya ada kemungkinan nanti bisa bergeser atau gimana begitu ya? Jika ada sengketa hasil bisa bergeser. Tapi saya yakin tidak ada. Oh iya, Yakin merasa tidak ya. Ya, sudah ada mungkin ada apa ya, ada sinyal-sinyalnya gitu ya. Tidak ada. Ya, mungkin dari pembicaraan atau mungkin dari reaksi-reaksi masyarakat ya, Pak Nazarudin sudah kelihatan, ketahuan mungkin ya kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak memuaskan gitu ya, tidak memuaskan baik itu bagi calon, bagi masyarakat mungkin ya. Oke, kita berharap sih kita adem-adem aja ya, atau yakin adem-adem aja sih. Ya. Aman. Cuma ini kan Dan memang damai. undang-undang memberikan dalam 3 hari ini memberikan bagi para pencari keadilan. Mungkin dia merasa tidak adil gitu kan, merasa suaranya hilang dan seterusnya. Silakan, kan nggak masalah. Jadi itu memang sistem memberikan hak para pencari keadilan untuk mencari keadilan itu melalui MK. Tapi saya yakin tidak ada. Oke, ada isu ya, ada isu tapi kita tahu benar atau tidaknya, tapi ada isu di masyarakat, ada permasalahan dengan jumlah suara dari caleg provinsi. Caleg provinsi. Nah, apakah juga ini nanti akan mempengaruhi kepada jumlah suara caleg kita di kabupaten? Enggak, provinsi beda ya. DPRD provinsi, DPRD kabupaten tidak sama. Jadi DPRD kabupaten dia sendiri, provinsi sendiri kan 5 jenis tadi kan. Oke, iya. Jadi, Ya, artinya dari 5 jenis itu, andai ada satu yang bermasalah, itu tidak akan mempengaruhi yang lainnya, tidak? Tidak mempengaruhi yang lain. Artinya bisa apa ya, yang sudah tidak ada gugatan atau tidak ada masalah, itu sudah bisa dipastikan begitu ya, Bisa dalam tangan lah begitu ya. Iya, tinggal menunggu waktu penetapan gitu. Waktu penetapan. Iya, waktu penetapan. Oke. Kondisi KPU sendiri, sekretariat KPU gimana dalam beberapa waktu ini? Ya mungkin ada apa, ada yang datang atau gimana? Karena saya lihat kan kepolisian juga ketat juga dilihat di sana. Jadi apakah ada ya masyarakat ingin tahu lah kondisi KPU hari? KPU hari ini Aman. baik-baik saja ya. Kayak baik terus tuh ya, aman terus ya, nyaman banget ya. Iya, sibuk pasti. Dijaga Iya, polisi. ya, kesibukan itu Berapa kepada tugas-tugas rutin ya, Iya, tugas-tugas yang memang betul. memasuki pada tahapan-tahapan Iya. itu begitu ya. Termasuk persiapan MK ini juga. Mhm. Kita harus mempersiapkan berkas. Berkas-berkas, dokumen-dokumen ya, kalau ada Itu kan ibaratnya. kotak itu jumlahnya tinggi-tinggi ya banyak. Jadi kalau dibawa dalam bisa berapa itu? Oh, iya. Banyak itu berkasnya. Betul Jadi sekali. berkas itu tidak hanya berkasnya dibawa, tapi tentu kan nanti ada di ini ya, dikasih ini pakai apa namanya yang kertas tulisan itu. Jadi nanti kalau bukti-bukti kan ini Iya, supaya mudah ya untuk supaya mudah ya, nyari. menemukan. Coba mudah-mudahan. Jadi diklasifikasikan. Ini di sini, kemudian berita acara mana, kemudian mana keputusan. Karena kadang-kadang yang digugat itu bukan hasilnya. Kadang-kadang malah daftar pemilihnya, kadang-kadang gitu ya. Prosedurnya gitu, betul. kadang-kadang. Atau yang lainnya. Kalau prosedur ya berarti kita harus menyiapkan berita acaranya, keputusannya, dan daftar hadirnya, seterusnya. Banyak sekali yang harus disiapkan. Persiapan. Jadi kita dalam 3 hari ini melihat MK ini nanti pokok permohonannya apa sih gitu kan. Nanti pokok permohonan harus kita jawab. Jadi kabupaten siap jawab. Oke. Pak Nazarudin, Bu Nina, adakah kriteria perselisihan yang bisa ditangani oleh kabupaten kota? Kalau perselisihan PHPU, khusus perselisihan hasil pemilu itu di MK. Harus di MK memang ya. Karena udah perselisihan kan ya. Perselisihan hasil. Tapi kalau misalnya sebelum itu ya mungkin direkap bisa diluruskan gitu ya, kalau ada kesalahan. Perbaikan.
Oke, artinya Tapi tentu dibuktikan. ya, Nggak betul. asal asumsi Iya. kan, opini, "Wih, ini salah," tapi nggak ada buktinya kan nggak bisa. Iya, nggak bisa diterima Nggak juga bisa gitu. diterima Tapi juga. tapi pengaduan masuk dulu begitu ya? Bisa. Mm-mm. Kalau pengaduan kan ranahnya Bawaslu ya, kalau pengaduan, laporan. Kalau sifatnya administratif, kalau sifatnya dia sengketa hasil, sengketa proses misalnya, itu di Bawaslu. Tapi kalau dia udah hasil itu di MK. Udah persoalan hasilnya. Oke, kalau melihat tenggang waktu ya untuk menyiapkan pembuktian dokumen-dokumen itu kayaknya mepet banget ya Pak ya? Mepet banget. Iya, apakah ini nanti terakomodir misalnya bagi para pencari keadilan untuk dapat memenuhi harapan itu? Sebenarnya sih kan kalau dihitung dari selesai rekap itu kan dari awal ya. Ini udah bisa sambil nyari sih mereka kan, sambil ngumpulin bukti-bukti. Jadi sebenarnya kalau rapi mungkin aja, cuma waktunya kan terbatas, hanya 3 hari. Iya, Ya. betul, makanya itu. Jadi pengumpulan bukti-bukti kan bisa aja sih, kalau memang dari awal udah melihat ada yang tidak beres, bisa jadi ada kemungkinan gitu kan. Memang sulit ya, tapi ada kemungkinan tetap bisa. Karena kalau untuk pilkada sendiri kan pernah terjadi ada diskualifikasi segala macam, untuk pilkada khususnya. Kalau untuk pemilu sih tidak pernah ya ada diskualifikasi. Dan bagaimana dengan rentang mungkin ada waktu dari Bawaslu dalam mengerjakan laporan-laporan yang kecurangan, atau mungkin ada ya semacam kecurangan lah bisa dibilang, atau hal-hal yang perselisihan data lah. Jadi bagaimana memasukkan dari Bawaslu ini? Karena itu nanti di Bawaslu. Memang kita juga ada ya laporan Bawaslu juga ada sih mengenai pemilu presiden sebenarnya. Tapi kan di Bawaslu sendiri kan nanti dikaji dulu. Nah, kita juga udah. Ini kan salah satu teman kita ini Ibu Maya lagi di Bawaslu sekarang. Jadi lagi pemeriksaan juga. Karena ada laporan PPK Pelehari ya dilaporkan. Tapi kita udah cek juga nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Iya. Itu kadang-kadang kalau masyarakat kita kan yang mungkin ya katanya kan masyarakat biasanya di warung-warung ini udah iya, final nih, iya, kata-katanya betul. udah final nih awal pengumumannya, padahal di Bawaslu belum, masih ada laporan yang belum dikerjakan nih, masih dijalankan, udah final gitu loh. Yang bahayanya itu mereka sudah ngambil keputusan sendiri begitu ya, sudah menetapkan sendiri begitu, padahal itu belum ya. Sama juga dengan penetapan calon terpilih untuk anggota legislatif kita gitu ya. Jadi ini sudah ada sudah ada persiapan khusus mungkin dari ini. Makanya tadi saya tanya, apakah nanti bisa bergeser? Khawatirnya begini, ketika sudah di pengumuman kan artinya kan saya masuk nih gitu kan ya, saya masuk begitu. Sudah persiapan untuk dilantik lah. Ya, intinya lah gitu ya. Nah, ternyata nanti pas ada sengketa, ada apa gitu, ini bisa bergeser gitu, sehingga nanti saya bisa tereliminasi atau hilang atau bagaimana begitu. Kemungkinan bisa begitu atau bagaimana? Kalau memang dia ada bisa dibuktikan dan memang terjadi ya bisa jadi kan, karena bicara kemungkinan terus nih. Jadi tapi yakin tidak ada sebenarnya, nggak ada masalah sih. Sampai saat ini ya? Ya, sampai saat ini tidak ada yang itu kami menentukan. Ini tenggang waktu untuk memasukkan gugatan itu masih tinggal berapa hari? 3 hari. 3 hari. Masih 3 hari lagi gitu ya? 3 kali 24 jam. Iya. Artinya sampai saat ini belum ada. Bisa diprediksi nggak 3 hari yang akan datang tuh tidak akan ada? Kalau tanah laut yakin tidak ada sih. Ya. Karena kita tidak bisa mengira kan, masyarakat macam-macam ya, dia yang kecewa ini. Apa yang kadang-kadang ada yang logis ya, yang tidak logis. Iya, betul. Yang tidak Karena logis, sekarang ini kan pembicaranya di masyarakat kan lagi hangat-hangatnya begitu ya. Lagi hangat-hangatnya. Kita khawatirnya nanti ada temuan baru atau ada
anggaplah provokasi baru gitu ya, yang Biasanya sampai warung aja sih, Bu. Kalau cuma provokasi Nggak berani gugatan ya? nggak ada fakta. Kalau cuma provokasi nggak ada fakta itu nggak kan di sidang itu fakta yang berbicara. ya. Nah, masyarakat juga berbicara begini, Pak Nazar dan Bu Nina. Ketika kita merasa ini ada sesuatu yang tidak sinkron gitu ya, menurut kita begitu. Tapi karena untuk pembuktian itu mereka menganggap itu sangat sulit, apalagi sebagian besar dokumennya ada di KPU sendiri begitu kan, untuk mendapatkannya agak-agak sulit begitu. Nah, maka mereka pasrah begitu. Cuman tinggal ngomongnya di warung aja gitu kan. Bisa jadi sih. Iya. Kalau dokumen itu dari tingkat TPS itu saksi udah dapat semua. Jadi kan C salinan, saksi itu dapat semua. Di tingkat kecamatan saksi juga dapat semua. Jadi parpol dapat semua, nggak ada masalah. Sampai di tingkat RI pun udah dapat lagi. Jadi kalau tingkat kecamatan itu di hasil kecamatan itu saksi dapat semua, kabupaten di hasil kabupaten dapat semua. Jadi itu bisa diperiksa semua secara berjenjang. Dan masyarakat umum pun boleh mendokumentasikan Boleh hasil itu di TPS. Di plano itu masyarakat sebenarnya boleh memoto, boleh video. Karena makanya ada yang live itu. Instagram segala macam itu memang diperbolehkan. Makanya live Instagram Nggak ada masalah. kemudian boleh. Makanya kemarin lengkap memfoto parpol ya di Belerung ya, Parpol lengkap lengkap. parpol ya. Iya lengkap semua. Jadi kalau soal itu ada semua, Bu. Masyarakat Tidak. umum boleh mendokumentasikan. Kalau mungkin yang bicara di pinggir-pinggir ini ya mungkin bukan saksi, bukan parpol. Jadi asal Iya, aja iya, kan. iya. Nggak tahu nih kalau saksi parpol dapat semua itu. Salinan dari TPS ada semua. Jadi terpantau lah. Apalagi juga ada Bawaslu kan, Bawaslu juga punya. Bawaslu itu kan pengawas TPS di tiap TPS di 1135 TPS itu ada. Dan Bawaslu pengawas TPS punya semua juga. Oke, baik. Kalau kita lihat ternyata tata aturannya itu sudah sedemikian rapi sebenarnya ya, sudah sedemikian rapi dan memang benar-benar terbuka begitu. Nah, tetapi masih banyak perbincangan di masyarakat yang tidak sinkron. Nah, ya ini sebenarnya Bu Nina, apakah kita kurang sosialisasi dengan masyarakat kita atau bagaimana? Kalau untuk sosialisasi kita sudah memaksimalkan untuk sosialisasi itu ya Bu ya. Hasil ini hasil rekapitulasi ini setelah selesai diumumkan, apakah kita sosialisasikan juga kepada masyarakat atau diumumkan saja dan, begitu? Iya, diumumkan di media sosial dan di website, semuanya diumumkan. Jadi masyarakat bisa melihat pengumuman itu, termasuk juga mensosialisasikan di media sosial. Oke, baik. Ada titipan pertanyaan juga. Ini berkaitan dengan money politik ya, money politik. Saya mohon maafnya agak ke ekstrim sedikit ya. Karena mohon maafnya saya Bu. Iya. Mohon maafnya Bu. Ada masyarakat kita ada yang titip tadi malam, Pak. Ini mengenai misalnya calon anggota legislatif kita ya, yang diketahui memang menggunakan sarana itu begitu. Nah, apakah masyarakat bisa memberikan pengaduannya ke KPU atau ke MK atau bagaimana? Kalau itu Bawaslu. Jadi Ke dia Bawaslu. termasuk tindak pidana pemilu kalau politik. Tentu pembuktiannya di Bawaslu ya, bukan kita hanya yang jawab. Nanti di Bawaslu. Iya, yang menjadi pembuktian artinya ada dokumentasikah? Bisa. Atau ada orang yang bisa menjadi saksikah? Bisa, dokumentasi bisa, saksi juga bisa. Jadi bisa semua. Oke. Pidana itu. Jadi kenanya pidana pemilu. Iya, ya. Nah, jadi masyarakat ya diharapkan nih masyarakat kita pasca rekapitulasi selesai, sudah pengumuman ini menunggu penetapan calon terpilih ya Pak ya, Bu Nina ya, menunggu penetapan calon terpilih setelah nanti dianggap tidak ada sengketa. Nah ini apa yang harus diharapkan kepada masyarakat, apa yang harus masyarakat lakukan? Maksud saya supaya KPU ini bekerja dengan tenang gitu, KPU tidak ada isu trust masyarakat mungkin. Nah, itu maksud saya. Apa nih yang diharapkan pada masyarakat kita? Ya tentu kita berharap masyarakat apa yang sudah terpilih melalui mekanisme demokrasi yang hari ini kita lakukan ya tentunya
kita terimalah siapa yang menang, yang kalah. Kadang-kadang kompetisi kan memang harus ada yang menang, harus ada yang kalah kan gitu. Diterima dengan lapang. Ya, diterima dengan lapang dada kan gitu. Karena memang jadikan ini sarana demokrasi, sarana integrasi bangsa, bukan sarana perpecahan kan. Udah selesai lah gitu aja. Jadi kalau memang mau menghukum ya berarti 5 tahun yang akan datang waktunya menghukum lagi kan gitu. Jadi terpilih. Nah itu gantung masyarakat juga. Sosialisasi udah dilakukan oleh Bu Nina untuk masyarakat agar lebih cerdas. Nah, saya kira masyarakat sekarang juga cukup cerdas juga sih. Artinya begini, mereka memilih itu tidak asal ya banyak ya cerita ya yang di pinggiran apa-apa segala macam. Artinya kalau memang orang tidak dikenal hanya sekedar apalah nggak dipilih juga. Banyak macam-macam lah yang modal habis sekian ada cerita itu. artinya modal yang banyak kalau memang masyarakat menilai merasa itu baik, ya betul. Nah, cuma masalahnya diterima juga kan gitu. Iya, nah itu dia. Nah, ya itu dia yang jadi apa yang jadi salah satu jadi gonjang-ganjing juga di masyarakat itu jadi kita. evaluasi gitu. lah bagi si peserta pemilu yang lain nanti. Artinya kalau mencalon jangan ujuk-ujuk tiba-tiba begitu kan. Iya, betul. Dia harus ya kalau orang ada kawinan datang ada sini harus berbuat baik. Artinya pepatuhan dulu. Iya, pepatuhan dulu. Mengenal, iya betul. Jangka panjang ya lo, Pak. Jangka panjang. Oke. Jangan mendadak ya lo, Pak. Iya. Meskipun rasa yakin ya, karena banyak punya peluru begitu ya. Oke, baik. Ini tahapan berikutnya KPU apalagi tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU dan apa kemungkinan yang nanti akan bisa terjadi ya atau tidak gitu sebelum ada penetapan calon terpilih. Mempersiapkan. Jadi Iya, persiapan MK tadi. Jadi sekitar 2 bulan lah. Jadi 14 hari kerja dengan 30 hari kerja sekitar bulan Maret sampai April ini. Nah, itu kan ada kemungkinan, segala kemungkinan adalah apakah yang di presiden, apakah yang di DPD, apakah yang di DPR RI, DPRD provinsi atau yang DPRD kabupaten, segala kemungkinan masih ada bagi para pencari keadilan itu tadi kan. Nah, kalau udah selesai baru ditetapkan. Oke, maksud saya KPU dalam hal mempersiapkan ini apa yang KPU lakukan gitu? Oh ya, yang KPU lakukan tentu kami mempersiapkan dokumen-dokumen ya, seperti dokumen berita acara, keputusan-keputusan, kemudian yang terkait itu semua ya, tidak hanya ini termasuk soal pencalonannya, kemudian termasuk soal daftar pemilihnya, semuanya, tidak hanya yang artinya dari awal ya, nanti akan dari awal akan dikaji begitu, apakah proses pencalonannya sah-sah saja gitu, atau memang proses pencalonannya ini ada muatan apa begitu dipaksakan, termasuk juga dari himbauan-himbauan Bawaslu kita juga siapkan. Jadi semua berkas dari awal itu. Dari awal tahapan sama sekali, dari pemutakhiran data itu kita harus siapkan semua. Jadi berita acaranya, keputusannya sampai ya C salinan juga kan terakhir, C hasil itu juga akan kita bawa semua. Sehingga nanti ketika memang mudah-mudahan tidak ada ya, kalau memang ada KPU sudah siap dengan dokumen-dokumennya gitu. Lengkap ya. Sebenarnya ada pertanyaan Bu, tapi kayak nggak lepas dari tema, tapi boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa ya nih ya. Ini nggak berat juga nih, tapi apa harus dibaca atau gimana nih? Sebentar. Memang jauh banget deh. Tapi ya namanya masyarakat ya begitu ya. Oke, ya. Ini kan untuk untuk pelipatan surat suara kan sudah selesai ya Pak ya? Sudah selesai, oke. Ya, mungkin nanti pengalaman ini nanti bisa dibawa nanti kalau kita pilkada ya. Pilkada kan nanti akan ada pelipatan suara juga kan, pelipatan suara ya. Nah, iya. Tapi yang banyaknya tadi yang tadi. Iya sih, itu lebih banyak. Nah, cuman ini tadi Pak ada keinginan aja begitu ya untuk pelipatan surat suara ini jangan yang itu aja gitu ya. Pengumumannya itu bisa disebar gitu. Jadi dari hamba Allah juga bisa ikut gitu.
Sebagai ini mungkin saran aja mungkin. Pelipatan surat suara itu kan kemarin ada juga ya. Sudah diumumkan. Jadi Bahkan di media sosial juga ada lewat diumumkan. tidak hanya media sosial juga lewat media online. Media online. Dan bahkan kita kebanyakan kelebihan. Jadi kotanya kemarin itu juga udah begitu. kelebihan. Banyak yang ingin juga ya Banyak yang berarti ingin ya. melipat. Lumayan banyak. ya. Ya. Apa? Kelebihan. Lumayan. Oh, lumayan. Ya. Iya. Kelebihan juga kemarin itu. Ya makanya kita berapa jumlahnya ya karena udah kelebihan kan kehabisan kota, bahkan kalau tidak sampai waktu yang ditentukan udah penuh ya. Udah penuh. Udah penuh yang melipat. Oke. Ini biar masyarakat lebih tahu nih, lebih Iya. jelas kalau kita mungkin sudah tahu Bu ya. Betul. Mungkin masyarakat lebih dari KPU sendiri. Jadi apakah ada kriteria ataupun usia yang memang disarankan oleh KPU untuk menjadi seorang ini Melipat suara. melipat suara. Melipat surat suara. Iya. Kriterianya harus berKTP di tanah laut lah. Oke. Harus orang tanah laut Iya. gitu. Oke. Meskipun orang mana aja asal lingkup tanah laut ya. Iya, memiliki Oke. KTP di tanah laut. Oke, baik. Nanti apa Kesehatan pada saat- juga Bu ya. Ya kesehatan. Karena siang malam tuh. Dan memang yang pasti harus bertanggung jawab ya, karena kita juga menemukan lipatan-lipatan itu karena pengen cepat saja, asal lipat. Nah itu Betul. makanya kadang-kadang gimana ya, kita perlu yang melipat ini yang betul-betul Teliti ya. teliti dan ngerti ini barang milik negara gitu loh, bukan asal betul. lipat gitu lah. Betul. Makanya surat suara ini dikawal oleh polisi, dikawal oleh tentara kan, saking pentingnya. Iya, betul. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah kadang-kadang soal ini ya jadi persoalan tersendiri juga. Jadi memang masyarakat oleh. Jadi jangan lihat uangnya berapa. Iya. Terlihat Ini tanggung barang jawabnya. penting. Jadi kami perlu menjaga. Ini rahasia negara juga sebelum pemilu Rahasia ya. negara tidak boleh difoto, tidak boleh, bahkan pada saat masuk kan digeledah dulu oleh polisi gitu, kemarin itu Kan kan. sampai Karena pulang pun diperiksa kembali. pulang pun diperiksa lagi. begitu. Kalau yang Barangkali bawa ada yang bosan sendiri bawa paku. Iya. dan selesai digembok. Nah, gembok itu pun kalau udah selesai semua digembok ya. Gembok Ya, itu pun digembok. tidak hanya dari KPU. Tidak hanya KPU KPU. punya gemboknya, Bawaslu punya gembok, polisi punya Polisi gembok. pun punya. Jadi ada 3 gembok itu. Kalau udah selesai itu nggak bisa dibuka Untuk penjagaan di sembarangan. gudang. Iya. Belum ada CCTV lagi, CCTV dalam, CCTV luar. Jadi lengkap semua. Oke, menyoal dari apa yang dikatakan oleh Mbak Ulah tadi, mungkin kira ada di pilkada nanti. Apakah nanti untuk petugas pelipat suara ini nanti akan diumumkan juga secara terbuka atau nanti akan diambil dari mereka yang sudah berpengalaman di melipat suara di pilpres ini? Itu nantilah kita lihat, kita evaluasi bagaimana selanjutnya. Oke. Baik, jadi Mbak Ulah dijaga aja gitu ya nanti pengumumannya, makanya ikuti terus di lamannya KPU ya, Iya. supaya Iya, tahu ya iya. berita-beritanya dari KPU begitu ya. Artinya kita meluruskan bahwa KPU sudah mengumumkan secara luas, hanya melalui media sosial ya, cuman melalui media sosial, tidak ada melalui radio kita begitu. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya kita punya ada spot iklan di radio supaya masyarakat kita juga yang tidak terbuka media sosial kan bisa mendengar. Yang pentingnya KPU sudah persyaratannya memang proporsional Memang, ya. iya. Karena biasanya ada aja Pak ya. Itu, Bu. Mohon maaf ya, padaannya aja. Nah, Iya. kayak saya katakan nih Pak. Jadi seperti itu banyak yang. Itu pun ada kelebihan kota juga kita. Kelebihan. Kekurangan kelebihan namanya. Kelebihan ya, sehingga perlu menyeleksi atau Ya. perlu bagaimana? Perlu juga sih kan Perlu perlu seleksi diseleksi. juga. Tentu ya memang kalau bicara ada paparan segala macam itu ya namanya dari teman ke teman ya. Iya, betul. Kalau ada ini, nah kadang-kadang perlu juga kita yakin orang ini kalau orang asing sama sekali kan datang tiba-tiba melihat Iya, kalau betul. ada apa-apa kita nyari Ragu-ragu juga pertanggungjawaban gitu ya, kemana. iya. Kalau kita nyari pertanggungjawaban ke rumahnya Betul. rumahnya nggak Karena ini tahu. kan termasuk kertas berharga begitu Iya. ya. Iya. Itu juga masalah juga kalau orang sama sekali nggak dikenal kan begitu. Mhm. Oke, jadi itu harus dipahami ya oleh masyarakat kita, termasuk juga oleh. Kadang dari teman ke teman kan. Iya, betul. Jaga teman ini harus Artinya benar. ketika terjadi sesuatu, artinya yang bertanggung jawab banyak gitu ya, Banyak. karena mereka kan banyak yang mengenal Iya. gitu. Kadang Iya, itu betul sekali. Iya, betul. Jadi KPU juga harus Selektif ya. iya, selektif banget. Iya. Ya, selektif banget. Jadi tidak bisa sembarang orang. Namun demikian, KPU tetap melakukan pengumuman secara terbuka, Iya. ya pengumuman secara terbuka siapapun boleh, ya tapi nanti KPU sendiri yang akan melakukan seleksi ya, ada seleksi khususnya ya, apalagi kalau tadi kelebihan kuota, ya pasti akan seleksinya akan lebih ketat. Oke, baik, kita sudah berada di penghujung waktu ternyata ya.
Eh, Bu Nina dan Pak Nazar, apa yang disampaikan sebagai closing dari pertemuan kita pagi hari ini untuk masyarakat? Ya, Bu Nina. Kami dari KPU Kabupaten Tanah Laut mungkin menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat di Tanah Laut, khususnya kepada pemilih yang telah memberikan hak suaranya, hak pilihnya untuk hadir dan datang di TPS di tanggal 14 Februari 2024. Juga berterima kasih kepada badan penyelenggara yang telah berperan aktif dalam pemilu di tahun 2024. Juga berterima kasih juga kepada perannya kepada pemerintah daerah dan juga TNI maupun Polri yang ikut mendukung dan melindungi dari semua tahapan-tahapan pemilu yang sudah terjalani. Itu mungkin dari kami. Oke, baik. Oke. Pak Nazar. Padahal tersisa sedikit, ini intermezzo aja Bu ya, nyempetin sedikit aja. Kan pilkada nih Pak, apakah PPK dan semuanya ini masih dilanjutkan atau direkrut ulang? PPK itu kan berakhir di April ya? Berakhir di April, tapi kita masih menunggu arahan dari pusat ya, dari RI untuk apakah berlanjut di yang hasil pemilu ini dievaluasi saja atau rekrut ulang. Nah, itu masih menunggu arahan putusan dari pusat. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, Ada pendekatan nih. ya harapannya pemilu ini kan sebagai apa namanya sarana kita berdemokrasi, ya mudah-mudahan setelah ditentukan siapa yang terpilih, siapa yang menang, siapa yang kalah, masyarakat kembali lagi lah beraktivitas seperti biasa. Jadi jangan ada lagi narasi-narasi kebencian, narasi-narasi apa namanya hoax dan seterusnya. Jadi kita ya kembali lagi lah sebagai, karena pemilu sebagai musyawarah besar kan, sebagai sarana integrasi bangsa, sebagai musyawarah menentukan pemimpin, udah terpilih, itulah yang terpilih secara sah, secara konstitusional. Saya kira itu aja sih. Menyerahkan sepenuhnya berarti ya kepada petugas, Iya. ya kepada petugas, kepada lembaga-lembaga yang berkompeten. Artinya kita sendiri, masyarakat sendiri, apalagi kalau kita hanya separuh-separuh tahunya ya, kita tidak usah ikut berkomentar, apalagi untuk menjadi provokator. Apalagi hanya sekedar melihat potongan-potongan video, kan ini jadi masalah kan. Nah, itu dia yang saya maksudkan. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Kamis 21 Maret 2024. Terima kasih Bu Nina, Pak Nazar, terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah setia bersama kami, stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati.